wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raida Tulsipa. Saya berasal dari Prodi PGSD Universitas Samudra. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang meningkatkan kemampuan menulis untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia Sekolah Dasar pada kelas 3. Langsung aja ke video pembelajarannya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Jadi sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu semuanya masih semangat atau udah ngantuk? Ada yang masih lapar atau gimana nih? Semangat semuanya atau enggak? Iya, jadi semangat ya semuanya ya. Harus semangat dong dalam mengikuti proses pembelajaran ini, walaupun kita melalui video. Jadi semuanya harus semangat ya. Jadi tadi semuanya udah sarapan kan? Nah, jadi sebelum kita tuh memulai pembelajaran, sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, sebelum datang ke sekolah, kita tuh harus makan terlebih dahulu, harus sarapan, perutnya harus diisi. Supaya apa, Bu? Supaya perut kita itu enggak sakit dalam mengikuti proses pembelajaran, dalam mengikuti pelajaran. Dan kalau kita perutnya enggak sakit, maka pasti kita akan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran ini, ya kan? Kalau perut kita sakit, terus pasti kitanya nggak konsen sama apa yang disampaikan sama ibu guru, karena kita tuh ngerasakan perut kita sakit, terus tuh pengennya istirahat aja dan nggak semangat dalam mengikuti pembelajarannya, ya kan? Jadi kalau kita udah makan, udah sarapan, perut kita terisi, badan kita sehat walafiat, jadinya kita bakalan semangat dalam mengikuti pelajaran, dan kita juga akan mudah memahami apa yang disampaikan oleh ibu guru. Kalau kita udah bisa memahami apa yang disampaikan sama ibu guru, pasti kita menjadi anak yang pintar. Nah, di sini siapa yang mau jadi anak yang pintar? Pasti semuanya mau dong anak-anak ibu. Iya, jadi kalau anak yang pintar, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Kalau kita udah sukses, kita bisa ngebanggain kedua orang tua kita, ya kan? Kita juga bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita, bisa membahagiakan mereka. Jadi di sini dalam mengikuti proses pembelajaran ini kita harus semangat supaya kita bisa menjadi anak yang pintar dan akan menjadi orang yang sukses. Di sini pasti semuanya anak-anak ibu ini pasti mau sukses kan? Pasti pengen sukses dan pasti semuanya punya cita-cita. Nah, jadi kalau kita udah bisa kita bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru, maka kita bisa menjadi orang yang pintar, kita bisa menggapai cita-cita kita, ya kan? Oke, jadi anak-anak ibu semuanya harus semangat ya dalam proses pembelajaran ini, dan kalian jangan. Nah, jadi minggu lalu kita udah belajar tentang meningkatkan kemampuan membaca, kemudian meningkatkan cara atau strategi meningkatkan kemampuan membaca. Jadi minggu ini kita belajar tentang meningkatkan kemampuan menulis ya anak-anak. Ada yang tahu nggak apa itu menulis? Nah, ya jadi di sini kita akan bahas itu. Nah, anak-anak ibu sekalian, jadi tujuan kita untuk mempelajari meningkatkan kemampuan menulis ini, nantinya kita akan mengetahui apa sih itu menulis, apa sih itu keterampilan menulis, dan bagaimana sih cara yang efektif untuk bisa meningkatkan kemampuan menulis untuk diri kita. Kayak mana sih Bu caranya? Nah, jadi di sini kita akan bahas itu anak-anak ibu. Jadi kalian semua harus semangat ya. Nah, jadi Ibu harapkan setelah kita membahas materi ini,
Ibu harapkan kalian semua bisa mengerti apa arti dari menulis, apa arti dari keterampilan menulis, apa sih tujuannya, dan bagaimana cara yang efektif untuk bisa meningkatkan kemampuan menulis kita. Dan ibu harapkan kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari nantinya dalam meningkatkan kemampuan menulis. Oke, jadi ibu harap kalian semua simak apa yang ibu katakan. Simak, kalau bisa ada yang mau ditulis yang penting-penting boleh banget ditulis ya. Jadi ibu harap kalian bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Oke, anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke materi kita ya. Nah, jadi yang pertama ibu bakalan jelasin apa itu pengertian dari menulis. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu arti dari menulis? Nah, iya. Jadi menulis itu adalah sebuah kegiatan yang menciptakan sebuah catatan gitu atau sebuah informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Nah, jadi menulis itu bisa dilakukan dengan menggunakan media seperti kertas nih. Seperti ini ya. Kertas ya kan. Terus kita bisa nulis nih. Ini pulpen, dengan pulpen. Nah, tuh seperti ini. Misalnya ibu buat nama ibu ya anak-anak, Raidatul Sifa. Nah, inilah yang dinamakan menulis. Tuh, bisa dengan menggunakan pulpen, bisa dengan menggunakan kertas. Oke, bisa juga seiring perkembangan zaman. Nah, sekarang tuh kan zaman udah canggih tuh ya. Jadi, menulis itu nggak cuma hanya menggunakan pulpen dan kertas tadi ini saja. Bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, seperti itu anak-anak ibu. Oke, jadi selain itu, ibu mau kasih tahu nih, Bu, menulis itu untuk apa sih? Nah, gitu kan. Menulis itu banyak banget loh nak gunanya. Jadi menulis itu, dengan menulis kalian tuh bisa mengungkapkan isi hati kalian. Seperti kalian menulis diary. Misalnya, hari ini aku sangat sedih sekali gitu kan. Kalian tulislah tuh di buku diary kalian misalnya. Hari ini aku sangat sedih sekali. Kucingku sakit dan ibunya pun tidak mau menyusuinya lagi, seperti itu kalian tuh bisa mengungkapkan isi hati kalian. Kalau misalnya kalian mau punya pengalaman yang memalukan, misalnya pernah jatuh atau nabrak tiang bendera gitu kan, mau cerita ke siapa? Mau cerita ke orang malu, takut tertawai. Jadi kalian tuh bisa menuangkannya di dalam buku gitu, bisa menggunakan pulpen dan kertas. Ini tulislah, hari ini aku malu sekali, aku telah menabrak tiang bendera, seperti itu kan. Itu sebuah peristiwa yang memalukan di dalam diri kita, misalnya malu disampaikan ke orang-orang, jadinya kita bisa menyampaikannya melalui tulisan, seperti itu. Apalagi Bu fungsinya? Iya, fungsinya ada lagi banyak. Nah, kita bisa menyampaikan sebuah informasi, sebuah berita kepada orang-orang melalui tulisan. Bisa yang tadinya orang-orang itu nggak tahu, misalnya ada nih yang nggak punya handphone, nggak punya laptop, kita bisa menulis suatu informasi itu supaya orang itu tahu melalui ini kertas dan pulpen. Jadi bisa kita kirim surat bahwasannya telah terjadi gini-gini, atau bisa juga kita kayak koran-koran gitu kan, diketik lalu dicetak menjadi sebuah kertas yang bisa disebarkan ke orang-orang. Jadi orang-orang bisa baca informasi yang kita sampaikan melalui tulisan, ya kan? Jadi berita itu nggak hanya kita sampaikan melalui ini aja, berbicara aja, telah terjadi ya gitu. Nggak hanya gitu, nggak hanya dari mulut, tapi bisa melalui tulisan ini anak-anak. Jadi dengan menulis itu kita juga bisa berkomunikasi namanya. Misalnya nih anak-anak ibu nih
pengen surat menyurat sama temennya yang jauh di sana, tapi dia nggak ada handphone, bisa juga berkomunikasi melalui surat. Hai, kamu apa kabar? Seperti itu, nanti dikirimkan ke pos, kirimkan ke alamat temennya, seperti itu. Jadi dengan menulis kita juga bisa berkomunikasi, ya kan? Nah, bisa mengeluarkan pendapat. Nah, jadi itu tadi. Jadi kalian udah paham kan apa itu arti dari menulis? Nah, selanjutnya tujuan menulis. Tujuan menulis ini bisa untuk menyampaikan sebuah informasi tadi seperti yang Ibu bilang kan, ya kan? Ketik atau bisa juga ditulis kemudian dicetak menjadi kertas yang bisa disebarkan ke masyarakat, sehingga masyarakat itu atau orang-orang banyak bisa membaca informasi yang kita sampaikan melalui tulisan. Nah, jadi orang-orang itu bisa tahu apa informasi yang kita sampaikan. Kemudian apalagi Bu, tujuan dari menulis itu bisa juga untuk membujuk loh anak-anak. Kayak mana tuh Bu membujuk? Nah, jadi kalau membujuk ini si penulis ini harus bisa meyakinkan kepada si pembacanya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Misalnya kalian tuh mau meyakinkan, misalnya kalian pengen menjadi ketua kelas. Kalian yakinkan kalau kalian ini bisa dan pantas untuk menjadi ketua kelas di kelas kalian gitu. Jadi yakinkan orang-orang atau teman-teman sekelas tuh bisa dengan menggunakan ini surat tadi. Saya berjanji akan menjaga kelas ini agar bisa selalu tertib. Seperti itu misalnya. Jadi kalian tuh harus bisa meyakinkan teman-teman kalian itu gitu. Bisa dengan menggunakan visi dan misi. Kalian tuliskan visi saya ini, misi saya ini, saya akan bertanggung jawab untuk kelas ini. Seperti itu anak-anak, bisa dengan menggunakan tulisan tapinya itu juga bisa ya. Itulah tujuan dari menulis, membujuk. Jadi kalian tuh membujuk teman-teman kelas kalian supaya mau menyetujui kalau kalian itu pantas untuk dijadikan ketua kelas di kelas kalian. Nah, ini nih tadi yang kayak Ibu bilang juga, tujuannya itu untuk menghibur. Nah, untuk menghibur kayak mana Bu? Kita bisa menghibur orang melalui tulisan tuh kayak mana? Bukannya selama ini kita ngomong-ngomong terus orang tertawa. Bukan cuman kayak gitu aja nakku. Jadi kita juga bisa menghibur orang melalui tulisan. Kayak mana Bu caranya? Contohnya tuh anekdot. Nah, kemudian apalagi? Misalnya kalian nih punya pengalaman yang lucu gitu kan. Yang lucu bisa kalian tuliskan. Aku memiliki pengalaman yang seperti ini. Ini menurutku lucu. Jadi kan kemarin aku tuh disuruh membeli telur di kedai. Kemudian aku tersandung sehingga membuat telurku itu pecah dan mengenai kucing seperti itu. Jadi kucingnya lucu sekali, badannya menjadi kuning-kuning seperti itu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang pernah kalian lalui, sesuatu yang lucu-lucu itu bisa kalian tuliskan. Nah, jadi nanti bisa dibaca sama orang-orang gitu. Jadi orang juga bisa terhibur dengan pengalaman yang lucu tadi yang udah kita tuliskan tadi. Bisa terhibur dengan pengalaman lucu yang telah kita tuliskan tadi juga. Jadi itulah tujuan dari menulis tadi, yang dimana menghibur ya. Sampai di sini anak-anak Ibu paham atau enggak? Nah, jadi semuanya udah paham ya anak-anak ya. Jadi tadi tujuannya ada apa aja untuk menyampaikan sebuah informasi, untuk membujuk, untuk menghibur, dan banyak lagi lainnya, ya kan? Jadi, nih anak-anak kalau misalnya penting harus dicatat tuh poin-poinnya supaya nanti ingat ketika Ibu nanya ya, ketika ujian. Nanti
nanti kalian bisa menjawabnya ya. Jadi ini apa yang Ibu sampaikan ini penting banget buat kalian. Jadi yang penting-penting itu dicatat ya. Oke anak-anak, sekarang Ibu bakalan menjelaskan materi kita yang kedua, apa itu? Yaitu pengertian dari kemampuan menulis. Apa tuh Bu? Bukannya bukannya menulis sama kemampuan menulis itu sama, Bu? Sama keterampilan menulis itu sama, Bu? Menulis dengan keterampilan menulis itu bukannya sama, Bu? Nah, jadi di sini ada bedanya sedikit. Nah, jadi akan Ibu sampaikan ya. Kemampuan menulis itu adalah sama juga pengertian sama menulis, tapi ada bedanya sedikit. Jadi kemampuan menulis itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengungkapkan sebuah idenya, gagasannya, pikirannya, perasaannya dengan menggunakan sebuah rangkaian bahasa tulis yang baik dan juga benar. Nah, kemudian dengan menulis kita nah jadi tulisan itu ada dua. Yang pertama untuk menyampaikan yang ingin kita ungkapkan. Kemudian yang kedua, menulis itu dengan menggunakan unsur-unsur mekanik karangan. Seperti apa, Bu, itu, Bu? Misalnya seperti ejaan, terus itu ada kalimat dan alenia. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kemampuan menulis. Dia orang menulis udah nggak salah-salah lagi. Dia itu ada udah tahu dia yang mana yang dinamakan kalimat, yang mana dinamakan alenia, seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan kemampuan menulis. Nah, oke, semua sampai di sini udah paham anak-anak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya udah paham, kita lanjut nih ke materi kita yang ketiga, yaitu cara yang efektif untuk bisa meningkatkan kemampuan menulis pada diri kita. Nah, ini penting banget, kalian harus dengerin Ibu ya, dengerin yang bagus-bagus, dengerin yang baik-baik, oke? Nah, jadi cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis kita itu kayak mana, Bu? Kayak mana? Oke, di sini akan Ibu jelaskan. Jadi, yang pertama, bacalah segala jenis tulisan. Jadi anak-anak Ibu sekalian ini harus membaca berbagai jenis tulisan yang ada gitu, supaya bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan anak-anak Ibu sekalian untuk mengolah sebuah kata. Nah, jadi apa tadi? Intinya membaca segala jenis tulisan. Tulisan apa aja itu kalian harus baca dulu untuk meningkatkan kemampuan menulis kita. Yang pertama, kita harus membaca segala jenis tulisan. Untuk apa, Bu? Untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita untuk mengelola sebuah kata. Nih, misalnya anak-anak Ibu nih kan udah bisa baca kan ya. Jadi misalnya kalian membaca sebuah puisi misalnya. Nah, dari membaca puisi itu kita tuh bisa belajar cara untuk bisa mengungkapkan sebuah emosi di dalam diri kita ini gitu. Atau juga kalian seneng baca-baca artikel seperti itu kan. Jadi kita tuh bisa belajar di situ bagaimana cara menyampaikan sebuah informasi, bagaimana cara menjelaskan sebuah materi. Jadi itu bisa kita belajar cara membuat sebuah informasi dengan jelas dan juga ringkas. Nah, dengan kita baca, misalnya kita baca nih artikel nih, oh ini tentang ini. Jadi tuh kita bisa belajar kayak mana sih. Dengan melihat ini tadi kita bisa belajar kayak mana cara orang yang menulis artikel ini, cara menyampaikan informasinya tuh kayak mana, kok bisa ringkas dan jelas gini ya, kayak mana. Jadi kita tuh bisa belajar dari membaca sebuah bacaan, bisa kita kembangkan. Jadi kita tuh bisa dapatkan wawasan atau ilmu pengetahuan untuk bisa mengolah kata-kata yang akan kita tulis nantinya. Seperti itu. Jadi yang Ibu utamakan kalian tuh harus banget membaca segala jenis bacaan supaya
kalian itu tahu bagaimana cara menyampaikan sebuah informasi di dalam sebuah tulisan secara jelas dan ringkas, misalnya seperti itu. Misalnya membaca puisi kalian tuh jadi kalian tuh bisa belajar, oh kayak gini rupanya nyampaikan sebuah emosi di dalam puisi. Nah, jadi kalian itu bisa jadi tahu seperti itu. Mengerti semuanya? Oke, kemudian yang kedua, cara efektif untuk bisa meningkatkan kemampuan menulis itu ada buat sebuah tulisan dari kalimat acak. Nah, Bu, kayak mana tuh, Bu, kalimat-kalimat acak itu, Bu? Nah, mudah sekali anak-anak. Kalian bisa mengambil sebuah kalimat itu dari sebuah buku misalnya. Dan nanti kalimat yang udah kalian ambil itu dari sebuah buku itu bisa kalian tambahkan. Nah, atau kalian lanjutkan dengan kalimat yang udah kalian ambil dari buku, itu bisa kalian tambahkan kalimatnya, bisa kalian lanjutkan gitu. Kalian tambahkan itu nggak harus sama topiknya, nggak harus sama juga kalimatnya. Nah, nggak harus sama topiknya. Jadi kalian tulis aja dari apa yang terlintas di dalam pikiran kalian setelah kalian membaca satu kalimat yang ada di buku itu. Jadi tulis aja seperti itu. Nah, misalnya nih kalian membaca apa ya? Nih, misalnya ada sebuah kalimat yang dimana bacaan kalimatnya itu misalnya nih, anak tunarungu adalah anak yang tidak bisa mendengar. Nah, setelah itu kalian nih udah membaca kalimat ini, ada sesuatu yang terlintas dalam pikiran kalian. Nah, jadi bisa kalian tambahkan kalimat yang dimana tulisannya ini tadi, anak tunarungu adalah anak yang tidak bisa mendengar, seperti itu. Kalian boleh menambahkan kalimat tersebut, tidak harus sama topiknya, tidak harus sama seperti ini gitu kan, tidak harus sama. Kalian bisa menambahkan apa yang terlintas dalam benak kalian ketika kalian membaca kan kalimat yang ada di buku ini. Bisa kalian tambahkan misalnya, anak tunarungu adalah anak yang tidak bisa mendengar karena ada gangguan pada pendengarannya yang disebabkan oleh, bisa jadi karena dia kecelakaan, seperti itu. Tuh bisa kalian tambahkan. Nah, jadi di sini kalian tuh enggak hanya mendapatkan sebuah gambaran dalam menuliskan sebuah kalimat seperti itu. Enggak cuman mendapatkan sebuah gambaran kayak mana cara membuat sebuah tulisan seperti itu, tapi kalian juga melatih kekreatifan yang ada di dalam diri kalian seperti itu. Jadi tadi yang kedua, kalian harus buat sebuah tulisan dari kalimat yang acak. Itu tadi bisa ambil kalimat-kalimat yang ada di buku, nanti kalian tambahkan, ya kan? Udah gitu kalian tambahkan, dan dengan begitu kalian itu bisa mengembangkan kreativitas pada diri kalian untuk dalam menulis. Itulah cara untuk meningkatkan kemampuan menulis kita. Kemudian ada lagi nggak, Bu? Ada, nak. Nih, kalian bisa membuat sebuah rangkuman dari artikel-artikel yang udah kalian baca misalnya. Nah, jadi di sini coba kalian baca artikel-artikel yang panjang dan juga menarik sebuah perhatian kamu. Kamu tuh tertarik gitu sama artikel yang ada gitu. Cari artikel-artikel yang menarik minatmu, cari baca artikel-artikel yang panjang itu. Kemudian kamu mencoba untuk membuat rangkuman dari artikel yang kamu baca itu dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Tetapi walaupun dengan menggunakan bahasa sendiri, kamu itu tidak boleh menghilangkan sebuah informasi yang ada di dalam artikel tersebut. Nah, jadi semua berita-berita atau informasi-informasi yang di dalam artikel yang udah kamu baca itu, kamu buat rangkuman dengan menggunakan bahasa kamu sendiri, tapi nggak lari dari informasi yang disampaikan oleh yang ada di dalam artikel itu tersebut. Paham semuanya? Nah, kemudian ada lagi nggak, Bu? Ada. Yang keempat, caranya itu
bisa kamu menulis ulang tulisan kamu yang kamu rasa itu masih berantakan. Jadi kalau tulisanmu itu belum tersusun, belum teratur penyusunannya, kamu itu bisa mengulanginya dengan menuliskan kembali tulisan lama kamu menjadi sebuah tulisan yang baik dan juga benar. Dan kamu juga bisa menambah, merombak kata-kata atau tulisan-tulisanmu itu menjadi lebih baik lagi seperti itu, agar tulisanmu itu bisa terlihat lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, yang terakhir nih apa ya? Ada lagi, bagaimana ya caranya ya? Ada lagi cara, yaitu kamu harus mempelajari tata cara yang benar, tata cara menulis yang benar. Jadi kan kalau misalnya kita nulis, tulisan kita tuh berantakan seperti itu, seorang pembaca itu jadinya nggak tertarik untuk melihat tulisan-tulisan kita yang berantakan, yang nggak enak dipandang, terus tuh nggak enak juga dibaca, susah dipahami. Jadi kita tuh harus mempelajari bagaimana tata cara menulis yang baik dan juga benar, supaya orang itu bisa mudah memahami apa yang kamu tulis, bisa mudah mengerti apa yang kamu tulis, dan dengan menggunakan kata-kata yang baik dan juga tepat, agar si pembaca atau targetmu itu bisa memahami apa yang kamu tulis seperti itu. Jadi apa tadi? Iya, pelajari tata cara menulis yang baik. Nah, kemudian apalagi cara efektif untuk bisa meningkatkan kemampuan menulis kita, yaitu atur jadwal khusus kamu untuk menulis. Nah, ini penting banget, ini penting. Misalnya kamu ada waktu luang nih, satu hari satu kali nulis satu paragraf pun nggak apa-apa, satu kalimat pun nggak apa-apa. Yang penting kamu itu dalam satu hari bisa meluangkan waktumu untuk bisa menulis, dan harus dijadwalkan seperti itu biar ada keseriusan dalam kegiatan menulis kita ini. Misalnya satu hari 1 jam aja kamu menulis untuk bisa memikirkan kata-katanya, atau boleh juga 1 minggu 3 kali atau 4 kali untuk bisa latihan menulis yang khusus. Nah, jadi itu kamu atur waktu khususnya gitu untuk bisa mempunyai waktu untuk bisa menulis. Nah, walau cuma 1 minggu ada setiap nulis itu cuma satu paragraf gitu, itu nggak apa-apa. Yang penting kamu itu punya waktu atau jadwal yang khusus untuk menulis. Oke, sampai di sini anak ibu semuanya udah paham apa yang ibu sampaikan. Nah, jadi kalau semua udah paham materi kita sampai di sini, ibu cukupkan dulu ya anak-anak ibu. Jadi tadi kita udah belajar tentang apa yang ibu sampaikan tadi materinya. Yang pertama ada pengertian menulis, apa tujuannya ya kan tadi. Kemudian ada pengertian dari meningkatkan pengertian kemampuan menulis ya kan. Jadi kemudian yang terakhir ada bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis pada diri kita, yang dimana tadi pertama kita itu harus membaca segala jenis tulisan, kemudian membuat sebuah tulisan yang acak, membuat tulisan dari sebuah kalimat yang acak. Terus ada lagi mencoba untuk membuat sebuah rangkuman dari artikel yang kita baca, artikelnya yang kita suka. Kemudian tulis ulang tulisan kamu yang masih berantakan. Kemudian pelajari bagaimana tata cara menulis yang baik dan juga benar. Kemudian kamu harus memiliki jadwal yang khusus untuk menulis ya kan. Jadi dengan begitu kita bisa meningkatkan kemampuan menulis kita. Nah anak-anak, jadi menulis ini sangat penting pada zaman kita. Kita bisa mengembangkan bakat kita melalui tulisan ini anak-anak. Jadi kalian lah, misalnya kalian senang tuh nulis-nulis cerita-cerita lucu, bisa tuh kalian tulis melalui pengalaman kalian yang kayak ibu bilang tadi. Tulis aja, kemudian nanti bisa kalian kembangkan dengan bahasa yang baik dan benar. Setelah kalian
bisa mempelajari bagaimana tata cara menulis yang baik tadi, supaya kemampuan menulis kalian itu bisa menjadi lebih baik lagi, ya kan? Jadi menulis itu sangat penting. Kalian jangan malas-malas ya anak-anak, karena dengan menulis kita itu bisa mengembangkan bakat kita. Kalau kita udah punya bakat ke situ, maka kita itu bisa menjadi orang yang sukses. Misalnya kita itu bisa jadi penulis buku, penulis novel, penulis komik, atau yang lain sebagainya, ya kan? Nah, jadi kalian tuh harus rajin-rajin belajar ya anak-anak ya. Oke, sampai di sini Ibu cukupkan. Ibu kasih kalian tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Tugasnya yaitu kalian menuliskan pengalaman kalian, pengalaman baik yang sedih, baik yang senang, maupun yang baik sedih maupun senang tuh boleh kalian tuliskan di kertas lembar. Minggu depan dikumpulkan sama Ibu. Oke anak-anak Ibu sekalian. Oke, terima kasih semuanya udah mau mendengarkan Ibu dari awal sampai akhir. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.